jendela yang membawa maut. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Ayat 12, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Luar biasa saudara-saudara. Jendela yang membawa maut. Sepintas saya beri satu gambaran bahwa kisah ini terjadi di satu kota yang bernama Troas. Adalah satu kota di Asia Kecil, kalau sekarang di Turki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini punya banyak arti. Di antaranya punya arti profetik, arti nubuatan. Kalau kita membaca di sini, kisah ini terjadi pada malam hari. Di malam yang gelap, tetapi ada satu ruangan yang terang benderang. Nah saudara-saudara, inilah keadaan zaman di mana kita hidup. Kita hidup di satu zaman yang sangat gelap. Yesaya berkata, kekelaman, kegelapan sudah melingkupi seluruh bumi. Kalau saudara bisa peka, saudara bisa merasakan bahwa atmosfer zaman kita adalah atmosfer kegelapan. Di mana-mana kegelapan, korupsi dan sebagainya, kebobrokan saudara-saudara. Ya, membesarkan anak tidak mudah, tantangan yang begitu besar. Inilah keadaan zaman di mana kita hidup. Tetapi di dalam zaman yang gelap ini masih ada ruangan yang terang, yaitu gereja Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Gereja Tuhan adalah tempat yang terang benderang. Haleluya. Bukan lampunya 1000 watt, bukan. Tetapi karena terang Kristus menyala di dalamnya. Haleluya. Karena terang Kristus dan kita semua adalah terang dunia. Maka ketika kita berkumpul, maka di situ ada terang yang luar biasa memancar. Sebab itu saudara-saudara, jangan seperti Eutikus, dia duduk di jendela. Nah saudara-saudara, saya mau berbicara tentang duduk di jendela. Tadi judul khotbah ini adalah jendela yang membawa maut. Duduk di jendela mempunyai banyak arti. Saya berikan 5 arti untuk kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Yang pertama saudara, duduk di jendela punya arti menyendiri. Jadi sementara mereka berkumpul, tiba-tiba ada seorang muda memisahkan diri dan dia duduk di jendela, menyendiri. Ketika seorang anak Tuhan dia mulai menyendiri, maka ada satu bahaya di situ. Ketika domba-domba ini ada satu yang melepaskan diri dari kawanan, maka domba ini berbahaya. Nah demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita menyendiri, memisahkan diri, saudara-saudara. Mengapa seseorang itu menyendiri? Banyak masalah, banyak hal yang terjadi. Bisa banyak sekali karena kepahitan, karena begini, begitu. Tapi ada satu hal yang ditulis oleh Amsal. Nah ini yang tidak enak. Dia merasa lebih dari yang lain. Dia tidak bisa mendapat nasihat. Dia merasa diri paling benar. Dia mulai menyendiri, memisahkan diri dengan yang lain. Mikal, anak perempuan Saul, dia duduk di jendela seorang diri dan dia melihat Daud menari-nari dengan barisan-barisan Israel dengan sukacita. Dan apa yang terjadi dengan Mikal yang menyendiri itu, dia menjadi seorang pencemooh. Saya mau tanya kepada saudara-saudara semua, siapa pemain sepak bola terbaik di dunia sekarang? Ada yang tahu? Kalau di Indonesia siapa? Yang pemain terbaik, ya paling populer lah. Pemain sepak bola yang terbaik adalah kita sendiri.
Kalau tidak percaya waktu saudara melihat tontonan sepak bola apa yang terjadi? Waduh, mesti niku disepak, itu oper ke sana. Yang paling pinter main sepak bola itu penonton, saudara. Karena dia tidak turun ke gelanggang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyendiri, ketika kita di pinggir gelanggang, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita menjadi komentator yang terbaik. Wah, mestinya begini, mestinya diginikan, pemimpin pujian mestinya begini, khotbah mestinya begini, kornya mestinya begini. Tapi cobalah masuk ke gelanggang, maka akan lain, saudara-saudara, ceritanya. Sebab itu, jangan sampai kita menyendiri. Firman Tuhan berkata, teristimewa kita yang hidup di akhir zaman ini, mari dikatakan, jangan kamu memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, yang rutin kita lakukan. Memang rutin. Berapa waktu yang lalu, firman Tuhan juga bicara tentang rutinitas. Rutinitas bisa membuat kita jenuh. Tetapi kalau rutinitas itu dilakukan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, saya yakin dalam nama Yesus tidak akan jenuh, tapi kita akan tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Eutikus, dia mulai memisahkan diri dari kelompok dan dia duduk di jendela. Arti yang kedua dari duduk di jendela adalah tempat atau posisi yang bukan semestinya. Betul, saudara? Siapa nih yang mau duduk di jendela? Tidak ada yang mau, saya yakin. Itu bukan tempatnya. Duduk ya di atas kursi. Tapi Eutikus dia memilih jendela sebagai tempat duduk. Ini punya satu arti di sini. Ada tempat-tempat yang tidak semestinya anak Tuhan ada di situ. Ada tempat-tempat di mana tidak boleh kita ada di situ, saudara. Kita memang bebas, tidak ada yang membelenggu kita. Tetapi perhatikan, kebebasan kita bukan kebebasan yang anarkis. Kita punya firman Tuhan untuk menjadi pembatas kita. Ada tempat di mana kita tidak boleh ada di situ, saudara. Bukan semestinya. Kalau kita ada di situ, ada satu bahaya, maut mengincar. Petrus, dia jatuh, dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali, karena dia duduk di tempat yang bukan semestinya. Dikatakan dia duduk di tengah-tengah musuh-musuhnya Tuhan. Orang-orang yang menyalibkan Kristus. Dia duduk di situ, dia menyatu dengan mereka. Maka dia membuka dirinya kepada pencobaan dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh. Sebab itu Raja Daud dia berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 tentang berdiri, tentang berjalan, tentang duduk. Kita harus perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, perhatikan di mana posisi kita saat ini dan kemana posisi kita. Kalau bicara tentang tempat yang bukan semestinya itu banyak, saudara. Kita tahulah tempat-tempat yang bukan semestinya kita ada di situ. Jangan kita di situ, jangan kita duduk, jangan kita mengambil posisi di situ supaya selamat. Yang ketiga, duduk di jendela punya satu arti, yaitu nyerempet-nyerempet bahaya, saudara-saudara. Bahaya ini, saudara-saudara. Tapi dia senang di situ. Dia senang nyerempet-nyerempet bahaya. Tapi anehnya, banyak anak Tuhan suka dalam pekerjaan, sudah diberitahu, jangan masih mengerjakan. Ya saya tidak usah ngomong lah, saudara tahu. Firman Tuhan sudah jelas berkata, jangan. Tapi masih dikerjai, masih dilakukan. Akhirnya jatuhlah. Jangan sampai kita suka nyerempet-nyerempet bahaya. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hidupnya dia selalu suka nyerempet-nyerempet bahaya. Siapa itu? Simson. Kalau saudara ikuti kisahnya Simson. Simson ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Dia lebih hebat dari siapapun yang ada di dunia ini. Dia diberi kekuatan, tenaga, power. Satu orang bisa membunuh 1000 orang. Siapa yang bisa melawan Simson? Cuma sayang, saudara-saudara. Dia jatuh di tangan Delila. Hidupnya suka nyerempet-nyerempet bahaya. Kalau saudara ikuti Hakim-Hakim 16, ketika ditanya oleh Delila,
Simpson, di mana kekuatanmu? Di rambutku. Nah, kenapa kok dia ngomong rambut? Mbok yang ngomong yang lain. Tapi memang dia sifatnya gitu, suka nyerempet bahaya, saudara-saudara. Berkali-kali dia main-main dengan rambutnya, padahal rambut itu bicara tentang urapan Allah. Akhirnya ketika dia semakin dekat dengan tembok pembatas itu, dia tidak bisa lagi menguasai dirinya, rahasianya terbongkar. Diguntinglah rambutnya, habislah kekuatannya. Saudara, sebab itu Amsal punya nasihat-nasihat untuk kita. Di dalam Amsal 6 ayat 27 dikatakan jangan suka main api. Firman Tuhan berkata jangan suka main api. Kenapa orang jatuh dalam berselingkuhan? Itu tidak langsung, saudara. Karena dia cuma main korek api. Kayak anak kecil. Senang dia. Suka main api. Jangan kita main api. Firman Tuhan berkata kalau siapa yang main api pasti terbakar. Tinggal tunggu waktu saja. Lalu di dalam ayat lain dikatakan oleh Amsal, orang yang bijak, kalau dia tahu ada bahaya di depan, dia pasti menyingkir. Mari kita benar-benar bertindak bijaksana dalam kehidupan kita. Urapan Allah ada di atas kita. Haleluya, saudara-saudara ya. Kita mau benar-benar sayangkan urapan itu. Pelihara urapan itu, saudara-saudara. Dan yang keempat, duduk di jendela punya arti main-main, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, mendua hati. Separuh terang, separuh gelap. Kita ini sudah dilepaskan dari kegelapan. Petrus berkata, kamu sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan terang. Kamu telah masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ngapain kita mau kembali ke kegelapan? Tapi masih banyak, secara umum banyak, masih mendua hati, saudara-saudara. Percaya Yesus, percaya dengan iblis. Tuhan tidak akan menolong. Tuhan itu tidak bisa dibuat begitu, saudara. Jangan, ayo kita kalau percaya kepada Yesus, lepaskan hal-hal yang tidak berkenan. Hubungan dengan roh-roh, dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan dari Allah. Dan jangan lupa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, selain aku tidak ada Allah lain. Saudara-saudara itu jangan lagi mendua hati. Kita mau sungguh-sungguh, saudara-saudara. Tuhan itu tidak senang dengan orang yang mendua hati. Di dalam Wahyu 3, Tuhan berkata, jangan kamu sebentar panas, sebentar dingin. Setengah panas, setengah dingin, aku muntahkan kamu. Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, ayo kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh perhatikan supaya kita tidak hanyut dibawa oleh arus. Inilah saatnya. Saudara, kita harus punya satu komitmen yang full kepada Tuhan. Saudara percayalah, saudara mengiring Tuhan di dalam Yesus. Saudara pasti selamat di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus juru selamat kita. Sebab itu mari kita benar-benar sungguh-sungguh. Tidak mendua hati lagi, tetapi kita berkata kepada Tuhan, I love you full. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita melihat satu ayat di sini, di mana sebenarnya posisi kita harus berada. Di dalam Mazmur 84, judulnya adalah Rindu kepada kediaman Allah. Raja Daud menggambarkan kerinduannya. Bagaimana dia rindu. Dia iri dengan burung, saudara. Burung bisa punya sarang di mezbahnya Tuhan. Oh, aku ingin, dia rindu, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Oh, saudara-saudara, biarlah hati kita penuh dengan kerinduan kepada Allah kita. Haleluya. Kita rindu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini dari The Message. One day spent in your house, this beautiful place of worship, beats thousands spent on Greek island beaches. 1 hari di rumahmu itu melebihi 1000 hari di pantai yang indah. I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin. Aku lebih suka ngepel
Scrub floors itu ngepel, saudara. Aku lebih suka ngepel rumah Allahku daripada aku dihormati sebagai tamu di istana dosa. Amin, saudara-saudara. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Tidak ada tempat yang indah seperti di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita menikmati segala perkara. Itulah tempat yang seharusnya kita berada. Jangan kita duduk di jendela. Jangan memisahkan diri. Jangan kita ada di posisi yang berbahaya ini. Terakhir, saya beri satu hal. Eutikus itu punya satu arti. Eutikus itu artinya untung, fortunate, hoki. Memang hoki dia, saudara. Sudah mati dibangkitkan kembali. Siapa Eutikus ini? Tidak lain berbicara tentang saudara dan saya. Kita tadinya mati, jatuh di dalam dosa. Kita mati, rohani kita mati. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan datang dari sorga. Dia menyatukan diri dengan kita, menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk membangkitkan kita kembali. Haleluya. Oh, sebab itu jangan lagi duduk di jendela. Saudara, ayo bangkit. Jangan lagi ngantuk. Ya, saudara-saudara, kita mau bangkit. Bangkit, saudara-saudara. Inilah saatnya kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saya tidak tahu posisi kita, mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai dingin, mulai tawar. Saudara ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan, inilah saatnya. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan mau menghidupkan engkau kembali. Haleluya. Supaya kita menjadi Eutikus, orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.